Desain Komunikasi Visual Universitas Syekh Yusuf Goa. Membangun kreativitas dan inovatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Aditya Putra, Magister Ilmu Komunikasi. Saya adalah tenaga pengajar pada Universitas Syekh Yusuf Al-Makassari, yaitu pada program studi Desain Komunikasi Visual. Hari ini, saya akan menunjukkan kepada Anda sebuah video pemaparan untuk mata kuliah Metodologi Desain sebagai bagian dari unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Pada program studi Desain Komunikasi Visual ini, saya mengampu salah satu mata kuliah bertajuk Metodologi Desain. Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib untuk mahasiswa semester 2 dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini mempelajari konsep, prinsip, dan tahapan metodologi dalam proses perancangan desain komunikasi visual. Fokus utamanya adalah mengajarkan mahasiswa bagaimana menerapkan pendekatan ilmiah, sistematis, dan kreatif dalam memecahkan masalah. Semuanya harus berakar pada riset pengguna atau user research, pemahaman akan konteks sosial, dan pesan komunikasi. Mata kuliah metodologi desain ini memiliki tujuan pembelajaran sebagai berikut. Tentu saja, dalam menyusun semua ini, saya menggunakan referensi yang valid dan teruji. Referensi utama yang saya gunakan meliputi dalam proses pengajaran, saya menggunakan pendekatan project-based learning. Namun, saya menghadirkannya secara hybrid dengan eksekusi dominan daring atau online menggunakan aplikasi Zoom Workplace. Metode saya secara aktif melibatkan presentasi dosen, diskusi kelompok, dan penugasan terarah untuk mengidentifikasi masalah serta menyusun proposal. Terakhir, untuk sistem penilaian, saya membaginya ke dalam beberapa proporsi. Penilaian terdiri dari tugas berupa portofolio atau produk de cafe sebesar 10%, evaluasi tengah semester sebesar 30%, evaluasi akhir semester yang berwujud pengumpulan proposal proyek desain dengan bobot 40%, serta penilaian kehadiran dan sikap sebesar 10%. Sebagai penutup, berikut adalah rekaman video pengajaran yang dilakukan secara daring menggunakan aplikasi Workplace Zoom. Ini adalah rekaman sesi perkuliahan ke-13 mengenai cara menyusun proposal tugas akhir sebagai tugas ujian akhir semester. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita bertemu lagi di pertemuan terakhir sebelum ujian akhir. Ya. Nah, jadi materi kali ini adalah pengantar untuk menyusun proposal tugas akhir. Nah, teman-teman sudah pelajari dari pertemuan-pertemuan sebelumnya bahwa mata kuliah ini kan berbasis produk. Jadi teman-teman akan menghasilkan sebuah proposal bagi sebuah tugas akhir. Ada beberapa. Nah, yang pertama itu adalah untuk menjelaskan tujuan dan ruang lingkup. Jadi, proposal tugas akhir ini memungkinkan Anda sekalian itu untuk menjelaskan tujuan akhir dari proyek desain komunikasi visual Anda. Nah, Anda dapat menggambarkan ruang lingkup proyek termasuk topik, target, audiensi, dan hasil yang diharapkan. Yang kedua itu adalah untuk menyusun rencana kerja. Jadi proposal ini memberikan kesempatan bagi teman-teman untuk merencanakan langkah-langkah yang akan teman-teman ambil dalam proses perancangan. Teman-teman dapat mengidentifikasi tahapan, metode, dan alat yang akan digunakan untuk mencapai tujuan proyek tersebut. Nah, proposal tugas akhir ini memungkinkan Anda untuk mendapatkan persetujuan dari pembimbing atau dosen pembimbing Anda nanti jika Anda ingin mengajukan
apa namanya, proposal tugas akhir Anda sebagai salah satu persyaratan kelulusan untuk memperoleh gelar sarjana. Nah, dalam proposal ini Anda dapat menjelaskan landasan teoritis yang akan digunakan dalam rancangan desain Anda. Anda dapat merujuk pada teori dan literatur yang relevan untuk mendukung pendekatan desain Anda. Dalam proposal ini, Anda dapat mengidentifikasi potensi masalah atau tantangan yang mungkin Anda hadapi dalam perancangan desain tersebut. Ini akan memberikan kesempatan untuk merencanakan langkah-langkah mitigasi atau strategi penyelesaian yang sesuai. Sehingga dengan demikian, teman-teman dapat mengidentifikasi dan mengantisipasi masalah serta mencari solusi sejak awal. Nah, sampai sini teman-teman ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan silakan bertanya. Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Saya tidak ada. Oke, kalau tidak ada, saya lanjutkan ya. Nah, terdapat beberapa langkah dalam menyusun proposal. Yang pertama itu adalah perumusan judul. Teman-teman itu harus menentukan judul yang jelas dan deskriptif untuk proposal tersebut. Nah, judul ini harus mencerminkan tujuan dan ruang lingkup proyek teman-teman tersebut. Pada pergaulan ini, teman-teman itu menjelaskan latar belakang tugas atau proyek Anda dan mengapa topik tersebut penting untuk diteliti atau dikembangkan dalam konteks desain komunikasi visual. Nah, di sini juga Anda memaparkan tujuan dan pertanyaan penelitian yang ingin Anda jawab melalui proyek tersebut. Teman harus melakukan tinjauan literatur tentang topik yang teman-teman pilih tersebut. Anda harus mengidentifikasi teori, konsep atau penelitian yang relevan yang telah dilakukan sebelumnya. Nah, pada sesi tinjauan literatur ini akan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang konteks proyek Anda tersebut dan membantu Anda untuk membangun dasar teoritis. Pada bagian ini, teman-teman itu menjelaskan metode penelitian atau pendekatan yang teman-teman akan gunakan. Misalnya, jika Anda akan melakukan penelitian lapangan, jelaskan langkah-langkah yang akan Anda ambil untuk mengumpulkan data dan menganalisanya. Misalnya, penelitian lapangan akan ada pengumpulan data, apakah ada analisa visual ataukah Anda menggunakan pengujian pengguna. Nah, metode yang berbeda itu memiliki langkah-langkah yang berbeda pula. Maka, teman-teman harus menjelaskan langkah-langkah yang akan teman-teman lakukan untuk mengumpulkan data dan menganalisanya. Tentukan waktu yang teman-teman alokasikan untuk setiap tahap, mulai dari penelitian, analisis, dan penulisan laporan akhir. Nah, teman-teman harus memastikan jadwal ini realistis dan memperhitungkan batasan waktu yang ada atau yang tersedia. Nah, teman-teman juga harus mengidentifikasi sumber daya yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek. Misalnya, peralatan apa yang akan digunakan, apakah ada penggunaan software atau perangkat lunak di dalamnya, bagaimana akses ke literatur atau database artikel ilmiah, ataupun jika ada kolaborasi dengan pihak yang lain. Nah, setelah itu, jika mengumpulkan data dalam proyek tersebut, jelaskan bagaimana Anda akan menganalisa data tersebut. Teman-teman itu harus mengidentifikasi teknik atau alat analisa yang akan digunakan dan bagaimana hasilnya akan dikomunikasikan dalam laporan akhir tersebut. Kemudian teman-teman harus menjelaskan hasil apa yang diharapkan dari proyek tersebut. Misalnya, apakah ada teman-teman yang ingin menghasilkan desain komunikasi visual konkret, ataukah ada yang ingin menghasilkan laporan penelitian, ataukah ada yang ingin membuat prototipe atau perwarupa produk atau layanan. Setelah itu ada referensi. Nah, di referensi ini Anda harus menyertakan daftar referensi yang Anda gunakan dalam menyusun proposal tersebut. Ya, pastikan untuk mengutip sumber yang relevan dengan topik dan teori yang Anda bahas. Yang pertama, tujuan proyek itu harus spesifik dan terfokus pada hasil yang ingin dicapai.
Selanjutnya itu adalah tujuan proyek Anda itu harus dapat diukur dengan objektif. Jadi Anda perlu memiliki kriteria yang jelas untuk mengevaluasi apakah tujuan tersebut tercapai atau tidak. Ya. Misalnya, kalau saya kasih contoh yang sebelumnya itu kan ada seperti misalnya menggunakan desain brosur yang menarik. Nah, itu kriteria pengukurannya bisa berupa peningkatan jumlah unduhan brosur atau tingkat kepuasan pengguna berdasarkan survei. Kalau misalnya teman-teman ingin menghasilkan software, kan, nah salah satu indikator kriteria pengukurannya itu bisa berupa seberapa banyak orang yang mengunduh, kan, atau mendownload software tersebut. Kalau misalnya teman-teman ingin membuat produk seperti kue atau apa ya, kriteria apa namanya kriteria pengukurannya itu bisa berupa seberapa banyak eh, pelanggan yang membeli kue tersebut. Yang ketiga itu realistis, ya. Jadi pastikan tujuan proyek yang Anda tetapkan itu dapat dicapai dengan sumber daya yang tersedia dalam batasan waktu yang ditetapkan. Jadi teman-teman itu hindari menetapkan tujuan yang terlalu ambisius sehingga sulit dicapai dalam waktu yang terbatas. Nah, berikutnya itu adalah terhubung dengan pertanyaan penelitian. Pastikan tujuan proyek Anda ini terkait langsung dengan pertanyaan penelitian yang telah Anda identifikasi sebelumnya. Ya. Tujuan itu harus membantu menjawab pertanyaan penelitian dan mencapai tujuan umum tugas akhir Anda. Jadi kalau misalnya Anda ingin pertanyaan penelitian itu adalah bagaimana meningkatkan kepuasan pengguna, nah, maka proyek teman-teman itu harus menjawab pertanyaan tersebut proyek Anda. Ini akan membantu teman-teman untuk merencanakan dan mengatur langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Contoh tujuan proyek yang jelas, spesifik dan terukur itu ada beberapa. Misalnya, teman-teman bisa mengembangkan sebuah logo, misalnya kan, yang mencerminkan identitas merek dengan mempertimbangkan prinsip desain yang tepat. Itu yang pertama. Bisa juga teman-teman misalnya meningkatkan jumlah konversi pengguna, misalnya pada halaman web melalui perbaikan letak dan navigasi yang lebih intuitif. Nah, ini kan misalnya ada yang membuat website. Nah, bagaimana website tersebut bisa menjadi lebih user friendly sehingga meningkatkan jumlah traffic pengguna yang masuk dan melihat situs tersebut. Bisa juga dengan meningkatkan kesadaran merek dengan mengembangkan kampanye iklan yang kreatif dan efektif. Nah, salah satu fungsi iklan itu kan adalah membantu untuk memasarkan produk tertentu. Nah, teman-teman bisa membuat kampanye iklan kan yang lebih efektif pada sebuah merek tertentu sehingga membantu meningkatkan ketertarikan maupun penjualan produk tersebut, ya. Sampai sini ada pertanyaan dari teman-teman? Saya Pak. Oh ya, silakan. Sarmila ya. Ya, itu kan ini disuruhkan proposal. Itu judulnya itu kita cari sendiri atau kita yang tentukan? Teman-teman sendiri yang tentukan judulnya. Oh, iya Pak. Baik Pak. Oke. Sudah jelas? Iya Pak. Ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam memilih pendekatan desain yang sesuai. Yang pertama itu adalah tujuan. Ya. Tentukan dengan jelas tujuan proyek Anda. Misalnya, apakah teman-teman ini ada yang ingin menciptakan sebuah kampanye awareness, misalnya menyampaikan pesan yang jelas, mengubah perilaku atau menghasilkan pengalaman interaktif. Nah, tujuan proyek akan membantu Anda mengarahkan pemilihan pendekatan desain yang tepat. Misalnya, kalau teman-teman ingin melakukan kampanye awareness, maka yang menjadi titik fokus Anda, tujuan Anda itu adalah kan meningkatkan persepsi, kesadaran awareness. Maka pendekatan yang paling tepat itu adalah pendekatan berbasis human, manusia, kan, memahami kebutuhannya, memahami apa yang membuat mereka tertarik dan segala macamnya. Pahami siapa target audiens Anda. Apakah mereka anak-anak, remaja, dewasa, ataukah kelompok khusus tertentu.
Nah, pemahaman yang baik tentang audiens ini akan membantu Anda memilih pendekatan desain yang relevan dengan preferensi, kebutuhan, dan karakteristik mereka. Nah, tentu kita ketika ingin membuat iklan untuk anak-anak tentu berbeda konteksnya dengan ketika kita ingin buat iklan untuk orang dewasa. Kan? Anak-anak itu pasti iklannya cenderung untuk mengutamakan visual yang menarik, ceria. Sedangkan iklan untuk audiensi orang dewasa itu tentu lebih menonjolkan apa namanya informasi-informasi yang dibutuhkan oleh orang dewasa tersebut. Kan? Teman-teman perlu menentukan jenis media platform yang akan teman-teman gunakan dalam proyek teman-teman tersebut. Nah, misalnya apakah teman-teman akan menggunakan media cetak, media digital, media sosial, atau kombinasi dari setiap beberapa jenis media misalnya. Kenapa? Karena setiap jenis media ini memiliki kekuatan dan keterbatasan sendiri. Jadi pendekatan desain itu perlu disesuaikan dengan media yang digunakan. Saya teman-teman ingin membawa informasi ke pelosok desa, di mana tidak ada sinyal internet, tentu media yang digunakan itu lebih baik media kertas, ya, buku. Sebaliknya jika teman-teman ingin menyampaikan informasi yang menjangkau dengan cepat ke seluruh pelosok, tentu menggunakan media digital, entah itu media sosial ataukah website ataukah layanan internet lainnya. Karena apa? Kami menggunakan internet yang bisa menjangkau dengan hampir seketika ke semua tempat sepanjang dia memiliki sinyal berada dalam cakupan provider internet tersebut. Bahkan gaya visual yang ingin Anda sampaikan adalah desain. Apakah misalnya Anda ingin menciptakan desain yang minimalis, ataukah yang kreatif, ataukah elegan, ataukah yang mengikuti tren terkini. Nah, itu teman-teman sendiri menentukan dengan menjelaskan nanti pertimbangan apa yang mendasari teman-teman untuk mengambil gaya visual tersebut. Teman-teman juga perlu menjelaskan alasan memilih sebuah pendekatan. Nah, kan? Jelaskan bagaimana pendekatan desain yang dipilih relevan dengan masalah yang akan diselesaikan. Misalnya, jika Anda memilih pendekatan desain berbasis storytelling atau bercerita, Anda dapat menjelaskan bahwa melalui narasi yang kuat, Anda dapat membangun kesadaran dan empati terhadap sebuah isu dengan lebih efektif. Kenapa pendekatan desain tersebut Anda anggap efektif untuk mencapai tujuan proyek Anda, kan? Cara melakukannya itu misalnya dengan merujuk pada penelitian atau studi kasus yang mendukung efektivitas pendekatan yang Anda pilih. Misalnya terkait kampanye awareness. Misalnya, apakah ada bukti bahwa pendekatan desain yang partisipatif bisa meningkatkan? Setelah itu, tinjau bagaimana pendekatan desain tersebut itu akan menciptakan kepuasan bagi halayak atau audiens yang dituju. Teman-teman bisa menjelaskan bagaimana pendekatan tersebut dapat menyampaikan pesan dengan cara yang menarik, menginspirasi, atau menyentuh emosi halayak tersebut. Jelaskan bagaimana pendekatan desain yang Anda pilih dapat membantu menciptakan keunikan dan identitas pada proyek Anda. Misalnya, Anda memilih pendekatan desain dengan gaya visual yang khas. Entah itu dalam, misalnya teman-teman ada yang membuat kampanye berbasis budaya Makassar misalnya. Nah, jelaskan bagaimana pemilihan hal tersebut dapat membantu proyek Anda. Di antaranya bisa dengan cara menjelaskan bagaimana keunikan identitas tersebut bisa membedakan proyek Anda dengan proyek yang sejenis. Atau bagaimana dia memperkuat pesan yang ingin disampaikan. Nah, selanjutnya, itu adalah kemampuan dan keterampilan. Misalnya, jika Anda memiliki keahlian khusus dalam pendekatan desain tertentu, maka jelaskan bagaimana hal tersebut bisa mempengaruhi hasil proyek Anda. Nah, misalnya, jika Anda memiliki keahlian dalam desain ilustrasi, misalnya, dan memilih pendekatan desain berbasis ilustrasi, maka jelaskan bagaimana keahlian tersebut
akan memberikan keunggulan dalam memvisualisasikan konsep dan ide-ide. Nah, pastikan untuk menjelaskan alasan-alasan Anda dengan jelas dan merujuk pada penelitian, contoh-contoh atau pengalaman yang mendukung. Ya, ini akan memberikan conviction atau keyakinan bahwa pendekatan desain yang Anda pilih memang relevan dan tepat untuk mencapai tujuan proyek yang tersebut. Nah, sampai sini ada pertanyaan dari teman-teman? Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak saya lanjut ya. Kalau teman-teman ada yang ingin bertanya atau ingin berkomentar atau ingin menjelaskan sesuatu, teman-teman bisa langsung rasain saja ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, menyusun metodologi yang sesuai, kan, memilih teknik dan metode penelitian yang sesuai atau relevan itu adalah dengan menggunakan beberapa langkah-langkah berikut. Yang pertama itu adalah tinjau literatur. Nah, jadi lakukan tinjauan literatur atau literatur review itu untuk memahami berbagai teknik dan metode penelitian yang digunakan dalam desain komunikasi visual. Teman-teman perlu membaca jurnal, kan, buku, artikel, atau riset-riset yang sudah ada sebelumnya yang relevan untuk mendapatkan wawasan tentang pendekatan yang digunakan oleh peneliti atau praktisi lain dalam masalah yang serupa. Nah, jadi ketika teman-teman buat proyek itu sangat besar kemungkinannya bahwa proyek serupa itu sudah ada sebelumnya. Nah, bukan berarti dia akan menjadi sama. Nah, tidak. Akan ada perbedaan-perbedaan di dalamnya. Nah, tapi tetap teman-teman perlu merujuk atau menjadikan referensi yang sudah ada sebelumnya itu sebagai bahan dalam penyusunan proposal tugas Anda tersebut. Apakah Anda ingin memahami preferensi pengguna, ya, ataukah mengevaluasi efektivitas suatu desain, atau misalnya mengeksplorasi tren atau perkembangan dalam desain komunikasi visual. Nah, pilih apa tujuan penelitian Anda, sehingga itu akan membantu Anda untuk mempersempit pilihan teknik dan metode yang relevan. Kemudian, identifikasi jenis data yang perlu Anda kumpulkan untuk menjawab pertanyaan penelitian Anda. Kan? Apakah Anda itu butuhnya data kualitatif? Misalnya wawancara atau observasi. Atau justru data kuantitatif, misalnya survei atau analisis statistik. Nah, pahami dulu jenis data yang Anda butuhkan. Nah, kalau teman-teman sudah paham data yang dibutuhkan, maka itu akan membantu Anda memilih teknik dan metode yang tepat. Pertimbangkan juga sumber daya yang tersedia, misalnya waktu, anggaran, atau keahlian yang dibutuhkan. Selanjutnya konsultasikan dengan pembimbing atau pakar. Nah, mereka itu dapat memberikan wawasan berharga tentang teknik dan metode penelitian yang sesuai berdasarkan pengalaman yang telah mereka dapatkan maupun pemahaman mereka tentang proyek Anda. Ada beberapa contoh teknik dan metode penelitian yang relevan dalam desain komunikasi visual. Misalnya wawancara dengan pengguna atau ahli. Ada juga pengumpulan data kualitatif melalui observasi. Bisa juga dengan analisis konten visual, survei atau kuesioner, analisis statistik, analisis penggunaan pengguna dan seterusnya. Nah, jadi teman-teman pilih teknik dan metode yang paling sesuai dengan kebutuhan penelitian Anda dan dapat memberikan wawasan yang relevan dalam menjawab pertanyaan penelitian Anda. Nah, sampai sini ada yang ingin bertanya? Tidak ada? Kalau tidak, saya lanjut ya. Baik. Berikut ini adalah proposal deskripsi tugas teman-teman. Ya. Jadi teman-teman itu perlu memilih sebuah studi kasus atau permasalahan nyata yang terkait dengan desain komunikasi visual. Misalnya perancangan identitas merek, kan, kampanye sosial, desain publikasi, atau
desain aplikasi mobile dan sebagainya. Selanjutnya itu identifikasi dan jelaskan dengan jelas permasalahan yang ada di dalam setiap studi kasus tersebut. Dan mengapa permasalahan tersebut penting bagi Anda untuk diselesaikan melalui desain komunikasi visual. Identifikasi berbagai aspek yang perlu dianalisis dan pertimbangkan dalam perancangan desain komunikasi visual tersebut. Kemudian buat daftar pertanyaan terkait dengan permasalahan tersebut yang akan menjadi fokus penelitian dalam proposal tugas akhir. Selanjutnya, analisis hasil penelitian dan informasi yang dikumpulkan untuk merumuskan solusi desain yang tepat dan efektif untuk permasalahan yang ada. Setelah itu, teman-teman presentasikan proposal tugas akhir tersebut. Ya. Maka di sini ada dua deliverables atau yang akan diberikan. Ya. Pertama adalah proposal tugas akhir, mencakup belakang, tujuan, metodologi, daftar pertanyaan penelitian, analisis data, dan rencana kerja. Kemudian presentasi yang menyajikan isi proposal tugas akhir secara jelas dan komprehensif. Kan? Nah, kriteria penilaiannya itu adalah kualitas analisa dan pemahaman terhadap kasus dan permasalahan yang ada. Dan yang kedua itulah ketepatan dan relevansi pertanyaan penelitian yang akan diajukan. Nah, sampai di sini ada ingin ditanyakan? Tidak ada yang ingin ditanyakan? Sudah jelas semua? Saya Pak izin mau bertanya. Ya, silakan. Raihan. Misal Pak ketika ingin membuat suatu proyek, atau misal mau membuat proyek website universitas, apakah itu bisa menjadi suatu hal yang bisa dibuat Pak untuk pengerjaan ini? Bisa diulangi membuat apa? Membuat kayak website universitas begitu Pak. Oh ya, website ya? Bisa dijadikan untuk proposal proyek, bisa. Oh, gitu ya Pak. Nanti itu Pak, misal kalau misal saya jadi Pak untuk mengambil proyek itu, yang saya pertama komunikasikan itu siapa ya Pak? Jika ingin membuat website universitas, yang pertama dikomunikasikan itu adalah dengan Kaprodi dulu. Kan? Ya. Oh, siap Pak, siap. Kaprodi akan berkoordinasi nanti dengan pihak-pihak yang terkait di universitas. Nah, kalau ingin membuat website universitas itu kan pasti akan mencakup logo, visi, misi, kan? Nah, itu semua itu akan perlu dikoordinasikan dengan pihak universitas. Bisa melalui Kaprodi. Oh, siap. Siap Pak. Oke. Terpaham ya? Ya paham Pak, terima kasih Pak. Oke, kalau begitu saya tutup sesi perkuliahan kita malam ini. Semoga teman-teman bisa menyelesaikan tugas ini dengan lancar tanpa kendala sama sekali. Ya, jika ada kendala yang ditemui, teman-teman bisa konsultasikan dengan saya. Terima kasih Pak. Oke, kalau begitu terima kasih perhatiannya teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.